menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita di tempat ini, tapi Tuhan ada di mana-mana. Dia akan menjamah, melawat, menyembuh. Mari kita berharap, berfokus kepada Tuhan, meminta sungguh kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita saat ini tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan untuk memberikan apa yang terbaik yang kami miliki saat ini. Biar apapun yang kami lakukan, setiap tepukan tangan kami, sorak-sorai kami, pujian kami Tuhan, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bila hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini, apapun yang mustahil Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Setiap hal yang terikat Tuhan akan lepaskan. Setiap hal yang tertutup akan dibukakan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa ada di tempat ini. Kami siap Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengarkan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku datang Tuhan. Temukan wajah. Ku datang Tuhan. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah rinduku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari katakan pujian ini dari Allah. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang
hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Menyembahmu, pujaanku selama-lamanya.
bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Dialah yang dahsyat, amin. Dialah kekuatan dan mazmur kita, haleluya. Kami mau tetap bersyukur Tuhan untuk apapun juga Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, amin. Berkatakan pujian ini dengan semangat, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
hatiku percaya. Katakan aku mengenal kasih Tuhan. Oh haleluya. Dan kota perlindungan. Katakan kami mengenal bersyukur. Tuhan selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan melihat hal-hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Mari katakan bersama kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Yuk mari katakan dengan semangat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Dialah yang terus memelihara kehidupan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya saya membuka ruang kesaksian. Dan di antara Ibu dan Bapak. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Maha Baik yang untuk kita semuanya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan di mana Tuhan itu maha luar biasa baiknya. Di mana yang tidak terpikir ya secara manusia, jiwa-jiwa Tuhan kirim dari jauh-jauh ya. Dan yang dari dekat puji Tuhan, yang ada di gereja pun puji Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Saya sebenarnya banyak kesaksian, tapi saya pikir sudah waktunya Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Adalah saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas.
Shalom. Shalom. Alangkah baiknya kita satukan hati, kita berdoa. Hanya oleh benar kasih dan anugerah-Mu apa ya Bapa, Haleluya. kembali kami berada sebagaimana kami ada pada saat. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, Amin. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Padahal siapakah kami ini yang sering tidak setia, Haleluya. namun Engkau tetap setia kepada kami. Amin. Betapa hati kami penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak atas kebersamaan kami pada sore hari. Kami sudah naikkan pujian-pujian pagi-Mu. Kami sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar semua ini boleh menyenangkan hati dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami pada saat ini adalah kami ingin diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah satu-satu kebenaran. Dan di luar kebenaran tidak ada sesuatu yang benar. Jadikan kami semua anak-anak yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami membuka hati ya Bapa. Jadikan setiap hati kami tanah yang kelihatan syukur. Ketika firman Tuhan jalan, dia akan bertumbuh berbuah lebat dan berkenan di hadapan Engkau dengan buah-buah yang berkualitas. Sekarang bicara Tuhan melalui hamba-Mu ini. Sehingga nanti kami boleh merasakan suatu perbedaan. Manakala kami datang dan sebentar kami pulang. Sebab Engkau sudah sediakan berkat-berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama saya katakan, Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Wah, ini hari rupanya agak ramai ya, puji Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan kirim. Amin. Nah saudaraku, apa guys, kita ajak saudara buka dulu Matius 25 ayat 1 dan 13. Ya. Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Yang punya HP silakan dibuka, yang punya Alkitab juga dibuka. Sebab ini berhubungan dengan firman Tuhan yang hidup. Jangan lewatkan firman Tuhan berlalu begitu saja, amin. Ya. Ini saya baca untuk saudara, yang kedua kita gantian. Sudah dapat semua? Amin. Sudah? Katakan amin. Amin. Ya. Saya baca yang pertama, saudara yang kedua, nanti ya kita sedih berganti ya. Hanya 13 ayat tapi tidak terlalu panjang banyak. Ini mengenai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nanti kita akan mengenal lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Mari kita baca dulu ya. Yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Silakan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Tetapi karena Ya. mempelai itu lama tidak datang dan Yang keenam, yang keenam. ayat yang Saya ulangi. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. waktu tengah malam Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan
tetapi waktu mereka sudah pergi untuk membelinya, tetaplah mempelai Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Nah, saudaraku, kalau kita dengan situasi kondisi pada saat ini, sungguh memilukan kita. Bahkan tokoh-tokoh ekonom mengatakan bahwa untuk next year dia bilang hidup tidak mudah lagi. Kehidupan akan menjalani suatu krisis yang mengerikan. Dunia akan terjadi seperti nanti itu. Tapi bagaimana dengan kita sebagai saudara, sebagai anak Tuhan? Tentunya resepsi krisis boleh terjadi, tapi bagi kita selalu ada resepsi. Amin. Amin. Luar biasa. Menurut mereka katakan bahwa hidup sudah tidak mudah lagi. Tetapi apa rahasianya, saudaraku? Justru kita harus semakin kuat. Amin. Amin. Kuat di dalam Dia, bersama Tuhan yang ajaib. Bahkan Yohanes di Pulau Patmos berkata begini, biarlah aku semakin kecil, asal Dia semakin besar. Apa arti, saudara? Dunia ini di mana kita berpijak sesungguhnya bukan tempat kita. Ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Dan menjadi sasaran adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita semua dibawa lari di mana mereka harus berada. Nah, saudara, kalau dunia ini semakin tidak mudah, berarti untuk mempertahankan iman kita, kita harus tetap menjadi lebih kuat. Amin. Amin. Saudaraku, sebenarnya sekarang ini masih suasana Natal. Seharusnya saya berbicara mengenai kelahiran Yesus, apa tujuan Yesus datang ke dunia, dan apa maknanya Natal dan sebagainya. Tetapi ketika saya menyiapkan khotbah, seakan-akan ada suara Tuhan, ada satu pesan yang harus saya sampaikan. Hal yang kasih. Kalau lihat dari kisah ini, sudah nyata betul, saudara. Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Nah, kalau kita lihat di Injil Matius pasal 7 ayat 2 pasal 27, sudah jelas sekali dikatakan, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Tetapi yang bodoh hanya mendengar firman, mungkin juga merenungkannya, tapi tidak pernah dia melakukan firman. Nah, cerita gadis ini, saudaraku, kalau saja dan saudara dan saya berada di tempat yang sama, di tempat satu penantian yang sama, di mana gadis-gadis itu dengan segala kerinduannya untuk menyongsong mempelai, ya, di dalam suatu pesta kawin. Kalau kita perhatikan secara kasat mata, saudara, mereka tidak berbeda. Mereka punya persiapan yang mantap. Mereka masing-masing punya pelita. Pelita mereka semua menyala. Apa bedanya, saudara? Karena itu menyala pasti ada minyaknya. Amin. Amin. Tapi last minute, saudara, last minute apa yang terjadi, saudara? Yang bodoh terlambat. Karena apa? Pintu kemurahan Tuhan. Sekalipun dia mengetok-ketok pintu,
Tuhan, Tuhan, aku datang bukakan pintu bagi kami, Tuhan. Tapi di dalam ada suara, aku tidak mengenal Engkau. Saudara, ini kasih Tuhan. Sedihkah kita kalau seandainya saya dan saudara seperti ini? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percaya, melayani. Tapi last minute kita tidak dapat kesempatan. Kalau sudah pintu kemurahan Tuhan tertutup, tidak ada satu orang pun mampu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah melayani Dia sampai kita Tuhan panggil. Amin. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menyandang seperti dikatakan seperti orang Farisi, saudara. Matius 23 ayat 27 dikatakan, bisa dibantu baca busonya. Matius 23 ayat 27 dan terjemahan baru ya. Ayat 27. Iya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Amin. Saudaraku, sebenarnya kalimat ini seharusnya menyadarkan saya. Saudara kalau tahu kuburan orang-orang Chinese, istilahnya itu ada bongpai, ya, dibangun begitu indah. Bahkan saya punya family di daerah Kerawang itu sampai 1 miliar untuk membangun kuburan itu, saudara. Sandiago sampai begitu mahal. Tetapi sadarlah kita, saudara, di dalamnya itu berisi tulang berulang yang penuh dengan kenajisan. Sekarang kalau kita lihat, saudaraku, gereja-gereja besar, ya, mereka pengerja-pengerja semua pakai dasi, pakai jas, baik yang lelaki maupun yang perempuan, baik yang koletan maupun asyarnya maupun hujan dan sebagainya. Sepintas selalu kita melihat mereka is okay, everything is running smoothly. Sadarkah saudara, apakah dengan demikian itu menjaminkan last minute mereka bisa masuk ke kerajaan surga? Belum, saudara. Amin. Ya. Banyak orang Kristen sekarang ini penampilan yang sangat luar biasa. Kebetulan saya banyak hamba Tuhan, saya banyak bergabung di Full Gospel juga. Lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau mereka sudah bertemu berbicara, bukan soal bicara soal jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mereka bertanya, sudah berapa banyak jemaat kamu? Sudah berapa punya mobil apa? Jadi mereka berbicara seperti itu, saudara. Seperti orang dunia. Mereka membanding-bandingkan. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Janganlah kita menyandang peringkat seperti orang Farisi yang munafik. Kelihatannya kita rapi, luar biasa, tetapi dalam hati kita bermacam-macam kenajisan. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Tuhan tidak mau seperti itu. Itulah sebabnya 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, secara kasat mata tidak bisa kita bedakan. Mereka punya berita mereka semuanya lah. Minyak dipuri-purinya belum, ya. Tapi the last minute dibilang kamu tidak aku kenal. Harap kita. Mereka semua orang yang mengasihi, mempunyai satu kerinduan yang besar untuk melayani.
Tetapi kenapa dalam spirit itu terjadi? Oleh sebab itu, saudaraku, kita tahu hidup ini adalah suatu perjalanan. Perjalanan hidup adalah suatu perjuangan. Amin. Amin. Kita jangan merasa sebagai anak Tuhan sudah diselamatkan. Oke punya. Tetapi saudaraku, manakala kita dalam keadaan situasi yang memburuk, jangan kita langsung menyalahkan Tuhan. Setiap persoalan kita harus tanggapi dengan respon yang positif. Sebab bagi rencana Tuhan, bagi kita anak-anaknya, tidak ada rencana yang menyusahkan saya dan saudara. Amin. Rencana Tuhan selalu indah. Amin. Amin. Dan saya melihat keadaan situasi keadaan sekarang ini. Lalu saya lihat pada saat mereka menunggu mempelai, mereka tertidur karena mempelai yang itu tidak datang juga. Pada saat tengah malam ada yang berseru dan memberitahu bahwa sang mempelai akan datang. Lalu para gadis terbangun dan bersiap-siap untuk menyambut sang mempelai. Para gadis bodoh menyadari bahwa pelita mereka hampir padam dan mereka sama sekali tidak memiliki minyak cadangan. Lalu mereka meminta minyak kepada para gadis bijaksana. Tetapi gadis-gadis bijaksana tidak memberikannya dan menyuruh mereka untuk membelinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita sadar jangan terlambat, saudaraku. Kalau kita sudah terlambat, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi 5 gadis yang bodoh ini dia sadar bahwa pelitanya sudah mulai redup, saudara. Ketika dia sadar, dia meminta kepada yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana juga dia menjawabnya dengan kalimat yang bijaksana juga. Mereka bilang begini, saudara. Ya, andaikan kami berikan sebagian untuk kalian, akhirnya tidak cukup untuk kalian, tidak cukup untuk kami. Pergilah cari di sana. Di tengah mana mungkin ada yang menjualnya, saudara. Ini impossible, saudara. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, di ayat 13 tadi, ya, kita harus tetap berjaga-jaga. Sampai kapan? Sampai betul-betul Yesus hadir dan kita masih berkenan kepada. Amin. Nah, dikatakan begini. Pada waktu gadis-gadis bodoh yang pergi membeli minyak, datanglah sang mempelai lalu memulai perjamuan kawin dan menutup pintunya. Gadis-gadis bodoh yang akhirnya tiba belakangan tidak diberi izin untuk masuk dan mengikuti acara perjamuan kawin. Saudara-saudara, jadi kalau kita bicara pelita itu sebenarnya apa, saudara? Pelita merupakan terang firman Tuhan. Amin. Amin. Pelita itu adalah terang firman. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan, saudara, di tengah kegelapan tanpa ada pelita? Kita pasti tersesat. Jadi yang bisa menerangkan hidup saya dan saudara adalah firman. Amin. Nah, saudara dikasih sebagai pemasuk mengatakan juga di dalam Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau kita tidak ada firman Tuhan di dalam hidup saya, kasihan. Walaupun kita banyak melayani, kalau kita ditulis sebagai donatur dan sebagainya, tapi nanti pada akhirnya kita tertolak.
Kenapa bisa tertolak dari situ? Saudara, manusia bisa dibohongi, manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak. Amin. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Amin. Karena itu hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Amin. Hidup dalam kebenarannya. Sebab di luar dari kebenaran firman Tuhan tidak ada sesuatu yang benar. Amin. Amin. Bahkan tidak ada orang pun tanpa Tuhan bisa benar. Dan tidak mungkin menjadi apa-apa juga. Hanya firman Tuhan. Jadi saya berpikir, kenapa saya harus melayani dan menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Seakan-akan Roh Kudus berbicara, sampaikan. Enak atau tidak enak didengar. Ya. Sampaikan. Sebab sekarang kehidupan orang-orang Kristen banyak sekali saya melihat. Main versi. Nah, apa? Wah, mereka terhormat sekali. Terhormat sekali. Sebagai pemulia-pemulia pakai jas, dasi, uniform yang begitu megah. Apakah mereka itu memiliki satu jaminan bahwa di akhirnya mereka bisa masuk ke gerbang kemuliaan Tuhan? Belum tentu, saudara. Sungguh belum tentu, saudara. Jangan kita berpikir, wah di sana jemaatnya banyak, kita hanya sekelompok kecil. Nilainya belum tentu seindah kita. Amin. Amin. Sekalipun kita kecil, Tuhan bilang kita dalam mutiara. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat berjalan ke arah yang benar jika berjalanan dalam kegelapan? Mungkin tidak, saudara? Kalau kita berjalan ke arah yang lurus, tetapi kita berada dalam kegelapan, tidak mungkin, ya. Sebab di dalam kegelapan adalah sumber dari indikator daripada kuasa-kuasa jahat, di mana di dalamnya ada satu kenajisan, ada iri hati, kebencian, kemunafikan dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan jangan kita menjadi orang-orang yang munafik. Ya, jadi bagikan apa namanya itu kubur yang dicat putih indah, serba wah indah. Apalagi orang Chinese, dia bangun bongkai begitu sampai ratusan jam bermiliaran. Tetapi sadarkah saudara, di dalam itu terdiri tulang belulang dan berbau tidak sedap. Orang Kristen sekarang banyak seperti itu. Ya. Tapi kita puji Tuhan, saudara, walaupun kita hanya sekelompok, kita bisa memuliakan Dia. Amin. Kita bisa menyembah Dia. Itulah tujuan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, bagaimana supaya pelita kita ini tetap menyala? Amin. Amin. Sebab kalau pelita kehidupan kita sudah mulai redup, saudara, kadang-kadang kita sudah jauh melangkah di dalam kesalahan karena tidak ada firman Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, saya bacakan dulu ada rahasia bagaimana pelita hati kita terus menyala. Amin. Saudara mau bahwa pelita hidup kita tetap menyala? Tentunya kita harus mempunyai cukup minyak, saudara. Amin. Kalau tidak ada minyak, mana mungkin bisa nyala, saudaraku? Ya. 3 rahasia agar pelita kita tetap menyala adalah, saya akan baca dulu di dalam Yosua 1 ayat 8 yang terkenal ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati, supaya segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan begitu jelas, saudara. Yosua 1 ayat 8. Jadi saya dapat 3 rahasia bagaimana minyak kita selalu ada dan hasilnya berita kita terus menyala sampai ke. Saudara mau? Amin. Amin, saudaraku. Yang pertama adalah sederhana sekali. Kita harus banyak sesering mungkin membaca firman Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Jangan lupa membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Baca firman setiap hari agar terangnya senantiasa menyala di dalam hati kita. Haleluya. Begitu terang bagi Tuhan. Saudaraku, terang firman Tuhan yang terus menyala akan meningkatkan segala kehidupan yang ada. Yang hanya bisa meningkatkan segala firman Tuhan. Amin. Jangan baca yang lain. Ya. Sehingga kita dapat diperbaharui dari hari demi hari. Hidup kita akan diubahkan. Yang dahulu merupakan manusia yang kotor, tetapi saat kita menjadi manusia baru, firman-Nya akan menyucikan hidup kita sehingga membuat kita layak menghadap tata kerajaan surga dan memanggil Dia ya Bapa, ya Bapa. Luar biasa. Kita bagi satu prioritas yang luar biasa. Kita layak memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Jadi yang pertama adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Amin. Artinya kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan itu sudah berkata-kata memberikan satu inspirasi kepada saya dan saudara. Amin. Akan memberikan petunjuk-petunjuk dan kekuatan-kekuatan. Ya. Karena itu sekarang hal-hal sudah canggih kita masing-masing. Mungkin kita seperti mau menunggu anak pergi saja. Gunakan itu waktu baik-baik, bukan kita. Mungkin juga kita sedang menunggu anak kita pergi sekolah, menunggu dia kembali. Gunakan itu untuk baca firman Tuhan. Apa salahnya, saudaraku? Anytime, anywhere you can do. Amin. Kita bisa lakukan itu. Jadi perbanyaklah kita baca firman Tuhan. Amin. Karena hanya firman Tuhan itu yang bisa menolong. Amin. Tanpa firman Tuhan kita bukan apa dan Amin. tidak menjadi apa-apa. Amin. Bahkan bukan siapa-siapa. Amin. Bisa dengar itu ya. Amin. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Ya. Yang direnungkan adalah siapa, saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Jadi yang direnungkan adalah firman Tuhan. Jangan yang direnungkan istri orang. Amin. Renungkan firman Tuhan. Amin. Ya. Renungkan firman-Nya setiap waktu. Firman-Nya akan memberi kita kekuatan dan sukacita yang penuh dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pencobaan. Firman yang akan memberikan pengharapan sehingga kita akan tetap berdiri dalam gelombang badai yang datang menerpa. Woi, luar biasa. Badai apapun juga tidak akan mengganggu kita. Kalau saja kita tetap berdiri di atas firman. Firman-Nya juga akan mengingatkan kita jika kita mulai berbuat salah atau menyimpang dari jalannya. Hanya Roh Kudus yang firman Tuhan kita disadarkan. Amin. Betapa berbahagianya kita sesungguhnya, saudaraku. Kita manusia tidak sempurna. Kita banyak berbuat kesalahan. Tetapi puji Tuhan, saudaraku.
Kalau kesalahannya itu diperlihatkan, diingatkan lewat firman-Nya. Karena Dia tidak mau kita jatuh tergeletak. Amin. Dia tidak mau kita jatuh tergeletak. Oleh sebab itu kita baca firman Tuhan. Yang kedua kita harus renungkannya. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ternyata sudah berjalan di jalan. Tanpa firman Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita jalan di jalan yang sudah keliru. Hanya firman Tuhan yang mengajarkan saya dan saudara. Amin. Memang kita belum sempurna, tapi Tuhan mau kita menjadi sempurna. Amin. Dia setia sampai mati. Dia juga mau supaya saya dan saudara tetap setia. Beda loh saudara. Orang benar dengan orang fasik. Kalau orang fasik jatuh terus tenggelam. Tapi kalau orang benar bukan berarti sempurna. Dia juga bisa jatuh, amin. Amin. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur berkebaikan. Kalau sampai saat ini Tuhan yang berkata melayani. Dalam Tuhan. Sampai Engkau panggil aku mau tetap melayani. Amin. Tidak ada yang lebih indah, saudaraku, selain kita menjadi pelayan-pelayan. Amin. Mungkin saudara bisa merasakan ketika kita ada dalam pergumulan berat. Adakah manusia bisa menolong kita, memberikan kekuatan sama kita? Tidak, saudara. Betul. Tetapi ketika air mata kita mengalir, kita Tuhan mengampunya. Amin. Dia berikan satu kekuatan yang baru. Yes. Dan dia jadikan kita selalu baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kasih Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ternyata sudah berjalan di jalan yang salah, saudara. Firman-Nya akan menolong hidup kita, sehingga kita akan senantiasa bertindak hati-hati dalam setiap langkah hidup. Saudaraku, yang satu, kedua, pertama, kita harus banyak baca firman. Firman Tuhan aja. Yang kedua, kita Untuk harus banyak merenungkan. firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang direnungkan, Amin. ya, bukan istri orang yang direnungkan, amin. Amin. Bukan suami orang yang direnungkan, tapi firman Tuhan satu-satunya yang Amin. adalah pedang luar biasa bagi kita. Amin. Pembela yang sungguh yang menyadarkan saya dan saudara. Amin. Kalau bukan firman Tuhan, kita tidak mau tahu di mana letak kesalahan saya dan saudara. Sebab manusia itu egoistis, amin. Betul. Selalu ingin benar. Benar. Tapi firman Tuhan berkata, iya di atas dia, tidak di atas. Kalau Amin. dikatakan benar, dikatakan benar. Salah ya dikatakan salah. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Biasanya kode terakhir ada kedua ya. Yaitu kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Bukan saja kita mendengar, kita merenungkannya, tapi kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ingat 5 garis yang bodoh itu. Dia ngerti firman Tuhan. Ya. Dia juga suka merenungkan firman Tuhan. Ya. Dia punya seluruh beban kerinduan untuk bertemu dengan mempelai. Satu hal, mungkin dia tidak berjaga-jaga dan dia tidak pernah melakukan apa yang menjadi sehingga pintu kemurahan Tuhan yang tadi terbuka lebar. Dia mengetuk-ketuk, Tuhan, kami bukakan pintu. Dari dalam suara apa yang didengar saudara? Aku tidak mengenal engkau. Bahkan di terjemahan lain, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau yang berbuat jahat. Dalam kasih Tuhan, tidak ada lain yang indah
Ini daripada firman Tuhan yang bisa Amin. saudara. Sehebat-hebatnya di dunia sebelah, sekaya-kaya manusia, tanpa Tuhan tidak mampu berbuat. Amin. Dan tidak akan menjadi apa-apa. Kita ada sebagaimana ada pada saat ini. Amin. Karena kasih sayang Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak sayang, apa Tuhan jauh-jauh saudara mencari. Kayak buku Abi jauh-jauh, sama jadi jauh-jauh, buku banyak ini. Ya, biasa. Karena saya percaya mereka punya satu kerinduan Amin. untuk menjadi orang yang benar. Amin. Jangan kita pikir masa lalu kita. Kalau kita pikir masa lalu kita akan terjerat terus menerus. Jangan lagi menengok ke belakang, saudaraku. Pandang dia saja. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, kita lakukan firman Tuhan bukan saja mendengar barang tapi lakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan ini tidak gampang. Memang tidak gampang. Sebab ketika kita berbuat salah itu sudah bentuk dosa. Kita tahu kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak lakukan untuk berbuat baik. Itu adalah dosa, saudara. Kita tahu bisa menolong orang, saudaraku, tetapi kita tidak menolong. Itu ya satu dosa, satu pelanggaran. Ketika kita diberkati Tuhan, belum tentu itu semuanya milik kita. Mungkin dia milik orang lain, dia dititipkan kita untuk bisa berkat kepada mereka. Amin. Amin. Jadi hidup ini Tuhan dapat pertolongan. Nah, saudara, terapan firman Tuhan dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis dan lingkungan sosial. Jangan mau kompromi dengan kegelapan dunia ini, saudaraku, dan segala kelipatan yang ditawarkan. Dengan melakukan firman-Nya, Tuhan akan memberkati setiap langkah yang kita jalani. Dia akan membuka jalan dan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Keberuntungan akan menyertai hidup kita, dan kita akan melihat begitu banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi kita, sehingga berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja, bahkan Tuhan juga membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, kalau kita diberkati Tuhan, ingat loh, itu belum tentu seutuhnya milik kita. Mungkin juga Tuhan titipkan untuk menyampaikan orang yang harus kita tolong. Kalau kita bisa menolong orang lain, ya, firman Tuhan artinya kita jadi pelaku. Kalau kita tahu bisa menolong, tetapi tidak mau menolongnya, itu sudah bertentangan dengan firman. Amin. Dosa kecil, dosa besar, is dosa. Ya, tetap dosa. Ya, nah, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah baca firman Tuhan. Renungkan dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Maka pelita itu akan senantiasa menyala dalam kehidupan saya. Saudara, ingin ya kita menyala, amin. Amin. Oleh sebab itu, tetaplah kita baca dan renungkan dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Lakukan. Amin. Amin. Setiap hari, saudara. Jangan bosan-bosan, ya. Nanti kalau Tuhan bosan sama kita, saudara. Kita harus punya ketujuan hari lepas hari. Kita harus mengasihi Dia. Amin. Karena Dia sudah mau mati buat saya. Amin. Dia bukan sekedar mati-mati, tapi Dia mati betul-betulan. Dia berjuang mati-matian untuk saya dan saudara. Kalau begitu, apa kebalasan saya dan saudara? Hari ini, saudara,
Seharusnya saya mulai dengan korban Natal, tapi Tuhan merindukan supaya saya menyampaikan berita ini teguran. Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang dikatakan seperti di ayat tadi munafik, pakainya indah, kelihatannya is okay, bagikan ukuran yang dicakuti begitu indah, tetapi di dalam hati mereka banyak sumber-sumber yang menajis. Harus hati-hati. Ini buat pegangan saya dan saudara, Mazmur 1 ayat 1. Kita kasih hafal semua ya. Saya bacakan semua. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan semua. Nah, terhadap orang-orang seperti ini jauhkan. Kita nggak perlu bergaul. Bergaulah kepada orang-orang yang seiman yang cinta kepada kita. Amin. Ya. Kalau saya yakin sudah mulai bertumbuh, ya. Kalau saja kita punya satu komitmen, saudara. Jangan 1 bulan, jangan 2 bulan, 3 bulan ya. Kita cari 1 juta aja. Ya. Kalau sekarang sudah cukup banyak, katakan 30 orang. 30 kemudian terjadi satu multiplikasi. 30 tambah 30 jadi 60. Dan selanjutnya seperti itu, saudara. Kita tidak boleh egoistis. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan, coba kita berjuang untuk mencari jiwa-jiwa supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Amin. Hidup ini tidak boleh ego, saudara. Egois kita adalah bagian daripada kegelapan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatkan Tuhan berhasil. Amin. Kita tidak akan meningkat kegagalan. Kegagalan bagi anak-anak Tuhan itu hanya sementara untuk kita bangkit lebih baik lagi. Amin. Luar biasa. Jangan sampai kita dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 7, saya baca buat saudara, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih begitu tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh dengan tulang berulang yang berbau. Tentunya kita tidak mau seperti itu, saudara. Kita harusnya mau indah di permukaan kita, bahkan di hati kita. Itu maunya Tuhan, saudara. Sebab hidup ini ada satu kesaksian. Kalau hidup kita indah, ya, menyenangkan tiap-tiap orang, ya, itu ada satu kesaksian. Amin. Jadi orang bisa melihat bagaimana tampilnya kita, bagaimana kita berbicaranya. Ya. Oleh sebab itu kita terjagalah hati ini. Sebab dari hati ini terpancar keluar. Kalau hati kita kurang bagus, wajah kita juga mencerminkan sesuatu yang kurang bagus. Kalau hati kita gelap, wajah kita pun akan gelap, saudara. Betul. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan dunia ini. Biarlah ada firman Tuhan sore hari kita sadar. Amin. Kita harus jaga perintah hati kita, jangan sampai lupa, apalagi mati.
Kalau perintah kita mati, maka bagaikan suatu kegelapan yang gelap dan kita tidak tahu harus kemana, saudara. Kita sudah tidak melihat terangnya firman Tuhan. Kita tidak tahu kompas arah mana kita harus berjalan. Amin. Jagalah hati kita. Amin. Amin. Sekarang ada persoalan apa dengan saudara? Ada pergumulan sakit penyakit, keuangan yang menipis, ya, mungkin pergumulan anak. Saya minta saudara pakai kita berdoa. Kita berdoa. Tapi sebelum berdoa ada satu ujian. Ini kesenangan istri saya. Percaya saja, percaya saja, Tuhan pasti tolong. Percaya saja, oh percaya saja, percaya saja, Tuhan pasti tolong. Percaya saja, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama-sama kita nyanyikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku percaya dirimu. Berharapku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adakah di antara saudara yang manis atau berdoa? Mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena ekonomi, mungkin keadaan keluarga. Datang kepada Dia. Kalau kita percaya saja kepadanya, Dia pasti tolong. Amin. Ada yang sedang ada di dalam pergumulan, saya akan berdoa untuk saudara yang sakit. Puji Tuhan, anak kuat. Percaya saja, percaya saja, Yesus pasti tolong. Percaya saja. Kita berdoa saudara dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman yang menyadarkan kami bahwa kami punya berita harus benar sampai pada akhir. Jangan berita kami renung sebelum Kau datang. Ketika Kau datang ternyata masih ada iman di bumi. Tuhan tolong kami. Segala saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Saat ini Karin yang sedang sakit, Bapak. Kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk Karin. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit, penyakit yang mengganggu tubuh Karin. Dari sini kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami melepaskan semua.
Kami melepaskan kesembuhan. Biru Yesus sudah menyembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih nanti kita akan doa syafaat. Doa syafaat akan disampaikan dan didoakan oleh Pak Setiawan. Selamat Natal. Selamat Natal. Minggu ke depan kita akan merayakan Natal. Dan sebelumnya juga kita sudah merayakan Natal. Di beberapa tempat kita sudah merayakan Natal. Natal keliling. Kalau saya bilang Natal safari. Saya safari Natal ya. Bukan ke taman safari yang di Bogor, tapi Natal juga ada safari. Safari Natal. Buat yang baru pertama kali datang, ada nggak? Ada udah. Oh, pas juga sudah. Ya, sudah. Sudah tidak lagi. Oke. Tuhan berkati. Kita akan doa syafaat pada hari ini. Mari kita naikkan pujian yang katakan Hatiku percaya. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan bersyukur ya Tuhan buat firman yang diberitakan bagi kami. Biarlah semuanya boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, menuntun jalan hidup kami, untuk kami lebih dekat kepada-Mu. Dengan cara kami terus-menerus menggali firman Tuhan, bukan saja membaca, tapi kami juga merenungkan dan melakukan. Amin. Seperti firman-Mu berkata, kami ingin Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang bukan saja pendengar, tetapi yang mampu melakukan firman. Amin Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan, agar kami boleh diajak anak dan Tuhan Bapa di surga, kesempatan sore ini yang kami berdoa untuk bangsa negara dia bagaimana kami tinggal di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Yang mengucap syukur buat rasa aman damai yang ada di tengah-tengah kami, di negara kami. Walaupun di tempat-tempat di seluruh Indonesia sedang diadakan perayaan Natal, di mana tahun-tahun sebelumnya begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, banyak penolakan, tapi syukur puji Tuhan, tahun ini bangsa Indonesia semakin dapat berpartisipasi, berdoa berdoa bangsa ini tetap terpelihara agar setiap umat Tuhan bisa menjalankan ibadah sesuai dengan aku. Apa berdoa terlebih lagi ya Tuhan, buat para pemimpin bangsa kami dari presiden dan seluruh jajarannya, wakil presiden dan seluruh jajarannya, para menteri dan seluruh jajarannya,
dan para staf pejabat tinggi negara, kepala-kepala daerah di daerah manapun juga. Biarlah diberikan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Dan mereka boleh hidup memikirkan kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga krisis demi krisis yang dialami bangsa ini sedikit demi sedikit akan diangkat di atas. Kami berdoa yang buat kesejahteraan bangsa ini. Turunkanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikanlah Turunlah belas kasih-Mu Bapa. bagi bangsa ini sesuatu yang terbaik. Segala gempa bumi yang terjadi, apa berdoa ya Tuhan biarlah tidak terjadi lagi. Dan biarlah semuanya boleh berjalan sebagaimana mestinya menurut pandangan Tuhan. Bapak terima kasih dan kita berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan ke tempat ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan damai sejahtera, persatuan agar kami bisa saling berdoa satu dengan lain dan kami hidup bersama dalam kebenaran Tuhan. Berkati pemimpin persekutuan tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Agus dan Ibu Ina, ya, berikan kesehatan, kekuatan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan panggilan. Amin. Bapak berdoa untuk Pendeta Rocky, dan Ibu yang pada hari ini hadir dengan anak mereka, dan juga memberkati semua pelayanannya di Taman Harapan juga. Tambah-tambahkan jiwa Tuhan bagi gereja yang digembalakan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dari sekarang sampai dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, ulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dalam Tuhan nama memberikan Tuhan Yesus. kasih karunia-Nya. Tuhan Kami menghadapkan wajahnya menerima, kepada kami memberikan menikmati damai sejahtera. dalam Jaga nama Israel Tuhan tidak pernah lelah, berjaga keluarga rumah tangga setiap tempat usaha anak-anak sekolah kuliah apa saja Tuhan dan dikerjakan oleh umatmu, jadikan semuanya berhasil dan beruntung. Biarlah kami terus makin setia momen Natal yang ada yang membawa kami kepada satu ingatan melakukan sesuatu yang terbaik, biarpun sekecil apapun yang kami lakukan berarti di hadapanmu. Terang yang kecil apapun dapat menerangi setiap kegelapan yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus kami ada pulang dan menikmati bersama dengan Engkau berkat hari ini sampai malam Yesus datang. Kembali ke rumah masing-masing. Amin.